Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi laju reaksi, di mana materi ini dipelajari pada kelas 11. Nah, soalnya seperti pada layar kita, reaksi berikut merupakan reaksi orde 1 terhadap H2O2. Itu di mana reaksinya 2H2O2, ini adalah hidrogen peroksida, menghasilkan 2H2O dan O2. Jika laju awal penguraian H2O2 adalah 5,6 dikali 10 pangkat min 5 molar per second, maka laju reaksi H2O2 tersisa 25% adalah. Nah, langkah pertama kita tuliskan yang diketahui soal. Pertama yang diketahui ada laju awal penguraian, itu kita tulis V1, laju 1 dari H2O2 itu sebanyak 5,6 dikali 10 pangkat min 5 molar per second. Nah, kemudian diketahui adalah maka laju reaksi saat H2O2 tersisa. Berarti ini kita misalkan yang tersisa ini konsentrasi yang kedua, itu konsentrasi H2O2 yang kedua itu 25%. Nah, sekarang kita sudah tuliskan yang diketahui soal, kita lanjut yang ditanyakan soal itu maka laju reaksi saat H2O2 tersisa atau laju saat H2O2 yang kedua atau maka yang ditanya adalah laju yang kedua yaitu V2 sama dengan. Nah, sekarang kita jawab. Kita tuliskan lagi persamaan reaksinya. Nah, di soal itu dikatakan bahwa reaksi ini memiliki orde 1. Maka rumus umum untuk persamaan reaksi ini adalah V sama dengan K H2O2 konsentrasi. Dipangkatkan ordenya 1, karena 1 kita tidak tuliskan. Nah, ingat teman-teman, untuk laju reaksi itu dalam persamaannya hanya apa yang kita tulis yaitu konsentrasi zat per reaksi. Di sini zat per reaksinya cuma ada H2O2, maka konsentrasi H2O2 yang dipangkatkan orde. Ordenya adalah 1 ya, diketahui di soal, maka persamaannya menjadi V sama dengan K H2O2. Nah, yang ditanya adalah V2, maka untuk mencari V2 kita akan menggunakan perbandingan dengan V1. Nah, di soal diketahui konsentrasi H2. Maka kita perlu menentukan konsentrasi H2 ini sebesar berapa ya. Nah, karena nilai konsentrasi H2O2 yang pertama itu tidak diketahui, maka kita misalkan sebesar 1 molar. Ini kita misalkan 1 ya untuk H2O2 yang pertama atau mula-mulanya. Nah, yang kedua itu tersisa 25%, maka kita perlu menghitung berapa molar ya. Berarti 25% dari 1 molar dari yang pertama dari awal, berarti 25 dibagi 100, ini untuk persen, dikali 1 molar. Maka berdasarkan perhitungan kita dapatlah konsentrasi yang tersisa atau yang kedua pada saat 25% itu sebanyak 0,2 molar dengan mula-mulanya 1 molar. Nah, sekarang kita sudah ada konsentrasi 1 dan 2, maka kita bisa mencari laju atau V dengan perbandingan, yaitu V1 K adalah konstanta, nilainya adalah tetapan. Konsentrasi H2O2 pada saat mula-mula itu dibandingkan dengan V2 atau laju pada saat yang kedua atau pada saat 25%, K tetap H2O2 yang kedua. Maka kita masukkanlah nilainya ke soal. V1 diketahui itu 5,6 kali 10 pangkat min 5, K adalah tetapan, maka kita akan tuliskan K. Konsentrasi H2O2 yang pertama atau mula-mula itu 1 molar. Kita bandingkan dengan V2. V2 adalah yang ditanya ya. V2 sama dengan konstanta dikali konsentrasi H2O2 pada saat 25% atau saat yang kedua. Maka 0,05. Nah, nilai K adalah tetapan, maka akan habis ya. K dibagi K, nilainya sama akan habis. Kemudian, berdasarkan perhitungan, kita dapatlah 5,6 kali 10 kali 5 dibagi V2 sama dengan 1 dibagi 0,25. Nah, untuk mencari V2, maka kita akan kalikan silang. V2 kali 1, 0,025 kali 5,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, berdasarkan perhitungan, yaitu V2 sama dengan V2 kali 1 V2, 0,25 dikali 5,6 dikali 10 pangkat min 5.
Nah, berdasarkan perhitungan, maka didapat nilai V2 itu sebesar 1,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, satuannya sama ya, itu molar per second. Berarti V2 itu sebesar 1,4 kali 10 pangkat min 5. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas untuk persamaan laju reaksi. Nah, soalnya sebagai berikut. Nah, percobaan penentuan laju reaksi dengan persamaan H2 direaksikan dengan NO menghasilkan H2O dan N2. Percobaan ini memberikan data sebagai berikut. Nah, percobaan pertama sebanyak 0,01 molar H2 direaksikan dengan 0,02 molar NO, maka didapat laju reaksinya itu 32 mol per liter second. Nah, begitu juga untuk percobaan kedua dan ketiga. Harga tetapan laju reaksi atau dilambangkan dengan K kecil dari reaksi tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal yang pertama kali, tuliskanlah rumus umum persamaan laju reaksi, di mana V atau V kecil yaitu kecepatan sama dengan K kecil. K adalah tetapan laju reaksi dikalikan konsentrasi reaktan atau zat bereaksi yang dipangkatkan dengan orde masing-masing. Nah, konsentrasi H2 dengan orde X, kemudian konsentrasi NO dengan orde Y. Nah, soal menanyakan nilai K. Nah, untuk menentukan nilai K, maka kita perlu mencari orde dari reaksi ini. Dengan cara menentukan orde, yang pertama untuk H2, kita membandingkan data soal. Nah, untuk menentukan data yang dibandingkan, kita lihat. Nah, jika kita ingin menentukan orde H2, maka nilai konsentrasi NO ini harus sama di kedua data. Nah, maka di sini kan kita gunakan data 1 dan 2. Nah, untuk data pertama, konsentrasi NO 0,02. Data kedua 0,02. Karenanya lah kita gunakan data ini. Nah, pertama masukkan data kedua ke dalam persamaan reaksi kita, di mana laju 64 sama dengan K dikali konsentrasi H2 0,02 dipangkatkan orde dikali konsentrasi NO 0,02 dipangkatkan orde Y. Kemudian bandingkan dengan data yang pertama, di mana nilai laju pada data pertama yaitu 32 dikalikan dengan K, kemudian konsentrasi H2 0,01 dikali dengan konsentrasi NO 0,02 dipangkatkan dengan orde Y. Nah, karena nilai K kecil atau tetapan laju ini sama pada setiap data percobaan, maka K dibagi K itu akan bernilai 1. Nah, kemudian untuk konsentrasi NO 0,02 pangkat Y dibagi 0,02 pangkat Y, nilainya sama-sama 0,2 dibagi, maka juga bernilai 1. Nah, sehingga didapatlah perhitungannya 64 dibagi 32 yaitu 2, kemudian 0,02 pangkat X dibagi dengan 0,01 pangkat X, berarti didapat 2 pangkat X. Nah, untuk menentukan nilai X ini kita perlu lihat angka di dalamnya. Nah, jika di sini 2, maka nilai yang di sini kita bagi dengan 2. Nah, 2 di sini juga 2, berarti 2 ini 2 pangkat 1. Nah, di 2 pangkat X, karena 2 sama 2 habis, maka X itu adalah 1. Nah, begitu juga untuk menentukan orde NO. Nah, di mana menentukan orde NO, ini kita membandingkan data 3 dan 2. Karena kita ingin mencari NO, maka konsentrasi NO harus berbeda di kedua data, sedangkan konsentrasi H2 harus sama agar dia habis dibagi gitu. Nah, makanya kita gunakan data ketiga, di mana pada data 3 dan 2 konsentrasi H2 itu sama-sama 0,02, sedangkan konsentrasi NO 0,04 dan 0,02.
Nah, pertama, masukkanlah data 3 ke persamaan tadi, persamaan yang ini, di mana nilai lajunya 256 sama dengan K, konsentrasi H2 0,02 dipangkatkan orde untuk H2 yaitu 1, berarti pangkat 1, kemudian dikali dengan konsentrasi NO yaitu 0,04 dipangkatkan orde Y. Kemudian bandingkan dengan data kedua, di mana nilai lajunya 64 sama dengan K dikali konsentrasi H2 yaitu 0,02 dipangkatkan orde 1, kemudian dikali dengan konsentrasi NO yaitu 0,02 dipangkat orde Y. Nah, karena nilai K ini sama, maka K dibagi K yang sama, maka nilainya 1. Kemudian 0,02 dibagi 0,02 juga 1. Nah, sekarang tinggal 256 dibagi 64 yaitu 4. Kemudian 0,04 dibagi 0,02 berarti 4 bagi 2, 2. Nah, untuk menentukan nilai Y, maka yang ini nilai 4 ini dibagi dengan nilai di dalam ini, itu 2. Berarti 4 dibagi 2, 2. Berarti 2 dikali berapa? Dapat 4, berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, karena ini sama 2, berarti ini bisa kita coret, maka Y ini sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah dapatkan orde untuk H2 yaitu 1 dan orde untuk NO yaitu 2. Maka kita sudah bisa menuliskan persamaan reaksi yang lengkap, di mana V sama dengan K kecil H2 orde 1. Nah, karena orde 1 kita tidak perlu tuliskan. Kemudian dikali dengan NO, konsentrasi NO dipangkatkan orde, yaitu orde 2, pangkat 2. Nah, teman-teman, karena soal menanyakan tetapan laju reaksi atau K kecil, nilai K kecil ini, maka nilai K ini dapat kita cari dengan memasukkan salah satu data ini ke persamaan laju reaksi. Nah, di sini kita akan gunakan data percobaan pertama. Jika teman-teman ingin gunakan data kedua atau ketiga juga tidak masalah karena nilai K-nya akan selalu tetap. Nah, maka kita masukkanlah data pertama di mana nilai laju ada 32 sama dengan K kecil konsentrasi H2 0,1 pangkat orde 1, kemudian konsentrasi NO 0,02 pangkat orde 2. Nah, hasil perhitungannya 32 sama dengan K, 0,01 ini sama dengan 10 pangkat min 2, karena 2 angka di belakang koma, 1, 2, kemudian 0,02 dipangkatkan 2, yaitu 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, nilai K dapat dihitung 32 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6, maka nilai K-nya adalah 8 kali 10 pangkat 6 mol per liter second. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi laju reaksi. Nah, soalnya seperti pada layar kita, pada suatu percobaan laju reaksi, suatu zat P direaksikan dengan zat Q menghasilkan suatu produk. Jika konsentrasi P dibuat tetap dan konsentrasi Q dijadikan 2 kali, maka laju reaksi 4 kali. Sedangkan jika konsentrasi Q dan P sama-sama dijadikan 2 kali, maka laju reaksi tetap 4 kali. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa, nah di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, orde reaksi terhadap P adalah 0, sedangkan orde terhadap Q adalah 2. Pernyataan kedua, satuan tetapan laju reaksi adalah mol pangkat min 1 liter second pangkat min 1. Yang ketiga, konsentrasi P tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang keempat, jika konsentrasi P dijadikan 2 kali dan konsentrasi Q tetap, maka laju menjadi 2 kali. Nah, di sini kita perlu mencek satu-satu pernyataan ini sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi di sini tujuan kita mencek ya, karena di sini dari fakta dapat disimpulkan bahwa jadi dari fakta di bawah ini, fakta di atas, maka yang di bawah ini mana yang benar gitu.
Nah, sebelum kita menjawab, kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Di sini kita tulis diket. Nah, pertama di soal dikatakan jika konsentrasi P tetap dan konsentrasi Q dijadikan 2 kali, maka laju menjadi 4 kali. Nah, di soal karena ada 2 kondisi, yang pertama yang kalimat ini, yang kedua yang kalimat yang ini. Berarti ada 2 kondisi ya. Yang pertama yang konsentrasi P tetap, yang kedua itu konsentrasinya jadi 2 kali. Maka di sini kita akan tuliskan P1 untuk kondisi yang pertama atau untuk kalimat yang pertama. Di mana pada P1 konsentrasinya itu nilainya dibuat tetap. Maka kita akan tulis tetap yaitu P. Sedangkan pada kondisi 1 yang untuk Q dikatakan Q-nya dijadikan 2 kali. Maka untuk Q1 kita akan tuliskan 2Q karena dikatakan dijadikan 2 kali, berarti 2 kali Q. Dan laju reaksinya 4 kali, berarti laju reaksi 1 di sini V1 itu 4 kali V, karena dikatakan 4 kali. Nah, selanjutnya kita tuliskan kondisi kedua untuk P-nya. Untuk Q kondisi kedua itu dijadikan 2 kali, P-nya ya, P dan Q dijadikan 2 kali, berarti P2 itu kondisi kedua itu 2 kali. Maka kita tuliskan 2P. Dan Q juga dijadikan 2 kali, berarti Q untuk kondisi kedua juga kita tuliskan 2Q karena dikatakan dijadikan 2 kali. Dan untuk laju yang kedua itu dikatakan tetap 4 kali, berarti V2-nya tetap, yaitu 4V. Nah, sekarang sudah kita tuliskan semua yang diketahui, maka kita bisa mencek satu-satu pernyataan ini mana yang benar, mana yang salah. Nah, sebelum kita cek yang pernyataan pertama, kita tuliskan kembali persamaan reaksi kita, yaitu satu zat P direaksikan dengan zat Q menghasilkan suatu produk. Nah, untuk laju reaksi ada rumus umumnya. Ya, teman-teman, ingat rumus umumnya laju reaksi itu sama dengan K dikali hasil kali konsentrasi per reaksi atau reaktan dipangkatkan orde. Berarti laju sama dengan K adalah konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi zat reaksi atau reaktan, di sini P dan Q. Berarti P dipangkatkan orde dikali dengan Q dipangkatkan orde ya. Berarti zat reaksinya sini P dan Q. Berarti P dan Q, P dikali Q dipangkatkan orde masing-masing. Nah, karena di soal tidak diketahui orde, maka kita misalkan untuk P ordenya X, untuk Q ordenya Y. Nah, untuk pernyataan yang pertama kita mencari orde. Di sini dikatakan orde reaksi P adalah 0, sedangkan orde reaksi Q adalah 2. Jadi kita perlu mencari apakah nilai X ini 0, apakah Y ini 2, gitu ya. Nah, untuk mencari orde itu kita gunakan perbandingan karena di soal ada 2 data, yaitu data 1 dan data 2. Nah, maka untuk menghitung orde kita akan bandingkan kedua data ini. Nah, itu V1 atau laju 1 sama dengan konstanta dikali konsentrasi 1 dipangkatkan orde dikali konsentrasi Q1 dipangkatkan orde Y. Kemudian dibandingkan dengan kondisi kedua, yaitu laju kedua dikalikan K. K ini tetap ya, karena ini adalah konstanta, nilainya sama. Dikalikan P pada kondisi kedua dipangkatkan orde X dikalikan Q kondisi kedua dipangkatkan orde Y. Nah, karena masing-masing data ini ada nilainya, maka kita akan masukkan ke persamaan. Yang pertama kita lihat dulu untuk data pertama, yaitu V1. V1 adalah 4V, diketahui di soal 4V dikali konstanta P1 adalah P dipangkatkan X. Sedangkan Q1 adalah 2Q, berarti 2Q dipangkatkan Y. Kita bandingkan dengan kondisi kedua, yaitu V2 adalah 4V, konstanta tetap. P kedua adalah 2P, berarti 2P pangkatkan orde X. Q kedua adalah 2Q dipangkatkan Y. Nah, karena di sini, di perbandingan data ini ada beberapa data yang sama, maka akan habis ya. Seperti K dengan K adalah nilainya sama, maka K dibagi K adalah 1, maka akan habis, yaitu 1. Kemudian 2Q pangkat Y, karena ini 2Q pangkat Y, 2Q pangkat Y ordernya sama, nilainya sama-sama 2Q, maka ini juga habis. Nah, kemudian ada 4V, 4V dibagi 4V juga sama ya, 4V jadinya 1, atau habis ya, berarti jadinya 1. Nah, kemudian di sini ada P pangkat X, 2P pangkat X. Nah, P pangkat X dengan P pangkat X habis, maka sisanya 1/2 pangkat X. Nah, di sini ada 1 sama dengan 1/2 pangkat X.
Nah, sini pangkatnya X ya untuk orde. Nah, berarti di sini nilai X-nya adalah 0. Karena apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Berarti 1/2 pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ingat ya. Misalkan jika di sininya 5 dipangkatkan 0 hasilnya juga tetap 1. Nah, jadi pada laju reaksi ini jika di depannya 1 maka pasti otomatis ordenya adalah 0. Nah, sekarang kita tahu X itu adalah orde Q ya, orde terhadap P, maka orde terhadap P-nya adalah 0. Jadi di soal itu dikatakan orde terhadap P adalah 0. Berarti ini benar ya yang P. Namun yang Q kita belum ketahui karena kita belum menghitung, maka kita selanjutnya hitung orde Q dengan cara yang sama, itu dengan perbandingan, yaitu V1 data 1 bandingkan data 2, tadi laju 1 4V K P1P dipangkatkan orde, karena udah tahu tadi ordenya 0, berarti kita tulis pangkatkan 0 dikali 2Q pangkat Y, 2Q pangkat Y. Kemudian kita bandingkan dengan data, ini kita bandingkan dengan data 1, dengan persamaannya, dengan persamaan reaksi ya. V sama dengan K, P pangkat 0, karena tadi P, nilainya P dipangkatkan orde 0, dibagi dengan Q pangkatkan orde Y. Nah, beberapa bisa kita coret, yaitu K tetap, P pangkat 0 sama dengan P pangkat 0, kemudian V dengan V habis, Q dengan Q habis, maka ini 4, ini sisanya 2, berarti 4 sama dengan 2 pangkat Y. Jadi 2 di pangkat Y sama dengan 4, berarti 2 di pangkat berapa hasilnya? 4, berarti untuk menghilangkan kita akarkan aja ya. Berarti akar 4 sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 adalah 4, berarti Y adalah 2. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa orde P adalah 0, yaitu X 0, sedangkan orde Q adalah 2, Q adalah Y adalah 2. Berarti pernyataan yang pertama itu adalah benar ya. Nah, kemudian kita tuliskan ke persamaan reaksinya, jadinya laju sama dengan K dikali Q pangkat 2. Sedangkan untuk P tidak ditulis ya, karena pangkat 0 itu 1, berarti jadinya kita tulis V sama dengan K Q pangkat 2. Nah, untuk pernyataan pertama benar ya. Ini X-nya 0, Y-nya 2, berarti orde P 0, orde Q adalah 2. Jadi pernyataan pertama adalah benar. Nah, selanjutnya kita lihat pernyataan kedua. Di sini yang ditanya adalah satuan tetapan laju reaksi. Berarti tetapan laju reaksi itu adalah K. Jadi di sini kita perlu mengetahui satuan K. Nah, ingat laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Jadi perubahan konsentrasi per reaksi atau reaktan terhadap perubahan waktu. Maka untuk V atau laju itu satuannya menjadi, nah di sini konsentrasi, ingat satuannya adalah mol per liter atau molar. Sedangkan waktu satuannya, maka satuan V itulah mol per liter nih konsentrasi, sedangkan waktu satuannya second. Berarti satuan laju itu jadinya mol per liter per second. Nah, di sini yang ditanya adalah satuan tetapan. Jadi kita masukkan satuannya ke persamaan, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi Q pangkat 2. Tadi laju satuannya mol per liter second sama dengan K, satuan konsentrasi itu mol per liter dipangkatkan 2 karena ada ordenya ya. Jadi nilai K ini kita turunkan ke samping, jadi ini berdasarkan perhitungan dapatlah ini mol pangkat 2, berarti ini habis, ini sisa 1. Ini habis, ini sisa 1, ini tetap. Berarti L-1 naik jadinya mol pangkat -1, liter -1. Berarti pernyataan yang kedua itu benar ya. Nah, sekarang kita lihat untuk pernyataan yang ketiga, yaitu konsentrasi P tidak mempengaruhi laju reaksi. Pada laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi zat. Nah, namun karena P ini ordenya 0, maka dia tidak masuk ke dalam persamaan ya, karena ordenya 0. Maka P itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, tadi persamaannya V sama dengan K kali Q pangkat 2. Jadi yang mempengaruhi laju reaksi di sini adalah konsentrasi Q, bukan konsentrasi P. Karena apa? Karena P ordenya 0. Nah, jika P ordenya 1, maka P akan mempengaruhi laju reaksi. Namun di sini karena ordenya 0, maka dia tidak akan mempengaruhi laju. Nah, maka pernyataan ketiga itu benar atau salah? Benar ya, karena di sini tidak katanya ya. Di sini tidak mempengaruhi, berarti benar ya, karena dia tidak mempengaruhi karena ordenya 0.
Kemudian kita lihat pernyataan keempat. Nah, yang keempat itu dikatakan jika konsentrasi P dijadikan 2 kali dan konsentrasi Q tetap, maka laju menjadi 2 kali. Nah, jadi kita tuliskan di sini katanya P jadi 2 kali, itu makanya kita tuliskan 2P. Sedang Q tetap di sini kita tuliskan Q. Nah, lajunya menjadi 2 kali, V menjadi 2V. Nah, tadi rumusnya adalah, rumus persamaan kita adalah V sama dengan K dikali Q pangkat orde 2. Nah, coba kita masukkan. Oke, maaf. Nah, di sini karena dikatakan P-nya orde 0 maka tidak dipengaruhi ya, maka nilainya akan V-nya berapa? Tetap V ya, berarti bukan ya. Berarti pernyataan keempat ini adalah tidak benar karena V-nya tetap sama. Karena yang mempengaruhi nilai V itu adalah nilai konsentrasi Q aja. Nah, karena Q-nya tetap, maka V-nya juga akan tetap, tidak menjadi 2 kali. Nah, maka pernyataan keempat ini adalah salah. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi laju reaksi. Nah, soalnya seperti pada layar kita, pada reaksi A dengan B menghasilkan C dan D. Nah, berdasarkan percobaan didapatlah data seperti di dalam tabel ini. Nah, pertanyaannya, laju reaksi yang terjadi jika konsentrasi A 0,3 mol per liter dan konsentrasi B 0,4 mol per liter adalah. Nah, teman-teman, sebelum menjawab, ingat ini untuk persamaan laju reaksi ada rumus umumnya. Nah, rumus umum dilihat dari konsentrasi reaktan atau bereaksi. Nah, di sini reaktannya A dan B. Nah, maka laju reaksi V kecil sama dengan K kecil atau konstanta dikali konsentrasi zat A dipangkatkan orde dan konsentrasi B dipangkatkan Y. Nah, orde X dan Y tidak diketahui dari soal. Maka sebelum menghitung laju reaksi, kita perlu mencari nilai orde X dan orde Y. Nah, untuk menentukan orde, kita bisa menggunakan data percobaan ini, yang mana datanya kita bandingkan. Nah, pertama kita tentukan orde untuk konsentrasi A. Nah, untuk menentukan orde A, bandingkanlah data yang mana konsentrasi A-nya berbeda dan konsentrasi yang satu lagi di sini B sama. Nah, maka coba kita lihat pada soal konsentrasi B yang sama. Konsentrasi B yang sama adalah data 1 dan 2. Nah, kita lihat jika konsentrasi B sama pada 1 dan 2, maka konsentrasi A-nya berbeda. Nah, maka oleh karena itu kita gunakan data 1 dan data 2. Nah, kita bandingkan dengan cara masukkan datanya ke rumus persamaan reaksi kita. Nah, pertama untuk data yang kedua, kita masukkan nilai laju. Untuk data kedua, laju 48 kali 10 pangkat min 3. 48 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita masukkan K. Karena nilai K tidak diketahui, maka kita tulis K. Kemudian kita masukkan untuk konsentrasi A. Pada data 2, konsentrasi A 0,2 pangkatkan orde X. Dan konsentrasi B 0,6 pangkat Y. Kemudian kita bandingkan dengan data yang pertama. Nah, untuk data yang pertama, laju 12 kali 10 pangkat min 3, K kecil atau konstanta, konsentrasi A 0,1 pangkat orde, konsentrasi B 0,6 pangkat orde Y. Nah, sekarang kita sudah masukkan semua data dalam perbandingan, maka kita bisa bagi. Nah, nilai K adalah konstanta, yang mana K itu nilainya tetap pada semua percobaan ini. Nah, karena nilainya tetap atau sama, maka K dibagi K akan habis atau sama dengan 1. Kemudian kita lihat yang sama juga ada untuk B, 0,6 pangkat Y, dibagi 0,6 pangkat Y nilainya sama, maka juga akan habis dibagi. Kemudian barulah bersisa 48 dibagi 12 dan 0,2 dibagi 0,1. Nah, berdasarkan perhitungan didapat 48 bagi 12 4, 0,2 bagi 0,1 2, yang mana dipangkatkan orde X. Kemudian 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, 2 sama-sama 2 bisa habis, maka orde X sama dengan 2. Nah, jadi orde untuk
konsentrasi A untuk zat A ini adalah 2. Oke teman-teman, kita sudah dapatkan orde untuk A, sekarang kita cari orde untuk B. Nah caranya juga sama, yang mana kita bandingkan data. Jika kita ingin mencari B, berarti data konsentrasi B berbeda, konsentrasi A yang sama. Nah untuk konsentrasi A yang sama ada data 2 dan 3, di sini 0,2, 0,2, sedangkan B berbeda, maka kita akan gunakan data 3 dan 2 atau 2 dan 3. Nah, pertama kita lihat data ketiga. Data ketiga kita masukkan ke rumus umum tadi, laju 48 kali 10 pangkat min 3 K, konsentrasi A 0,2 pangkat orde, kan X, karena udah ketahui kita masukkan pangkat 2. Kemudian konsentrasi B 1,2 pangkat Y. Nah, kita bandingkan dengan data yang kedua. Data yang kedua, laju ada 48 kali 10 pangkat min 3 K, konsentrasi A 0,2 pangkat orde 2, konsentrasi B 0,6 pangkat Y. Nah, karena nilai K sama, maka K akan habis. Dan juga 0,2 pangkat 2, 0,2 pangkat 2 juga sama, habis. Dan 48 juga sama, maka akan habis. Nah, bersisa 1, 48 bagi 48, 1 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, 1 itu jika hasil pangkat 1 berarti pangkatnya itu adalah 0. Maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti orde Y itu nilainya adalah 0. Nah, karena kita sudah dapatkan orde untuk kedua zat ini, maka kita bisa tuliskan persamaan reaksi yang sebenarnya. Nah, laju V sama dengan K kecil, A dipangkatkan orde, karena ordenya tadi orde 2, A pangkat 2, dan B pangkat orde 0. B pangkat 0 itu 1 atau habis. Maka persamaan laju reaksi untuk reaksi ini adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2. Nah teman-teman, soal menanyakan laju reaksi pada konsentrasi 0,3 dan 0,4. Nah, untuk mencari laju reaksi, kita perlukan dulu nilai K. Nah, untuk mencari nilai K, kita masukkan salah satu data pada persamaan ini, pada percobaan ini. Nah, di sini kita akan gunakan data yang pertama, dimasukkan ke rumus persamaan laju reaksinya, di mana laju untuk yang pertama 12 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K, konsentrasinya 0,1 dikalikan orde, dipangkatkan orde 2. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita dapat nilai K sebesar 1,2. Nah, sekarang sudah ada nilai K, maka kita sudah bisa menghitung laju dengan data konsentrasi 0,3 mol per liter. Maka kita masukkan ke rumus laju reaksi. Laju K tadi 1,2 dikali konsentrasi A pangkatkan orde 2. Nilai A 0,3. Kita masukkan 0,3. Nah, berdasarkan perhitungan didapatlah laju sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 1. Nah, inilah laju reaksi pada konsentrasi 0,3 mol per liter.